Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang teori strukturalisme Ferdinand de Saussure, sinkronik diakronik, sintagmatik paradigmatik. Saya Femia Chandra dan akan dibantu rekan saya Abu Bakar. Kami akan mempresentasikan tentang teori tersebut. Selanjutnya kita mempunyai 4 pokok pembahasan. Yang pertama adalah Ferdinand de Saussure, sinkronik, diakronik, sintagmatik, paradigmatik, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk yang pertama, Ferdinand de Saussure, karena kemarin sudah dibahas pada kelompok pertama, jadi kita akan menyinggung sedikit saja tentang Ferdinand de Saussure ini. Ferdinand de Saussure dikenal sebagai bapak dari semiotika, satu teoristis terpenting dalam ilmu linguistik. Selain itu, semiotika Saussure juga menjadi salah satu pencetus awal dari gerakan strukturalisme yang lahir di Perancis pada awal abad ke-20. Nah, strukturalisme yang berawal dari ilmu linguistik ini kemudian dikembangkan juga ke ilmu-ilmu lainnya seperti sosiologi, psikologi, antropologi, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Melihat besarnya pengaruh semiotik Saussure ini, maka menarik sekali untuk membahas semiotika Saussure dan melihat akar strukturalisme dalam semiotika tersebut. Lanjut, kita akan membahasnya karena saya mendapat bagian sinkronik dan diakronik. Saya akan membahas tentang sinkronik, diakronik, dan selanjutnya untuk sigmatik, paradigmatik akan dibahas oleh presentator kedua. Di sini kita akan membahas tentang pengertian sinkronik. Sinkronik ini mempunyai arti meluas di dalam ruang maupun juga memiliki batasan di dalam waktu. Kata sinkronik ini sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata shin yang artinya adalah dengan, serta kronos yang memiliki arti utuh. Nah, metode sinkronik ini lebih menekankan kepada struktur yang maksudnya meluas dalam ruang. Sinkronik ini dapat atau bisa menganalisa sesuatu hal di saat tertentu. Jadi tidak berusaha untuk bisa atau dapat menarik kesimpulan mengenai sesuatu perkembangan kejadian atau peristiwa yang berpengaruh di kondisi saat ini, tapi hanya untuk menganalisa suatu kondisi saat itu saja gitu. Jadi cuma buat menganalisa kondisi satu waktu aja, nggak bisa jangka panjang gitu. Selanjutnya, pengertian diakronik. Nah, istilah dari kata diakronik ini sendiri sebenarnya adalah dari bahasa Yunani. Istilah itu berarti dia serta kata kronos, di mana makna dia sendiri mempunyai arti ialah dan kata kronos mempunyai arti sebagai waktu. Jadi bisa diartikan apabila diakronik ini merupakan suatu hal yang melampaui, dan juga melintas batasan waktu tertentu. Nah, diakronik ini merupakan suatu cara untuk berpikir dengan secara runtut kronologis di dalam menganalisa, meneliti sesuatu hal tertentu. Intinya, diakronik ini adalah suatu catatan mengenai peristiwa atau kejadian itu dengan secara runtut. Ininya kayak cerita yang harus secara detail mulai pertama hingga akhir, seperti itu. Selanjutnya, perbedaan antara sinkronik dan diakronik bisa kalian lihat sendiri di sini dan akan saya bacakan. Sinkronik adalah studi mengenai sistem bahasa pada kondisi tertentu dengan mengabaikan waktu. Diakronik adalah studi mengenai evolusi bahasa dalam setiap waktu. Kajian sinkronik bahasa dalam pemahaman ini hanya mencoba untuk melihat sistem dan struktur dari bahasa pada satu waktu tertentu. Misalnya, meneliti mengapa frasa wanita memiliki konotasi yang berbeda dengan perempuan. Lanjut, kajian diakronik bahasa itu melihat bahasa dan makna sebagai suatu entitas yang terus berubah dan memiliki sejarah. Misalnya meneliti mengenai perkembangan makna frasa wanita dari awal penggunaan kata tersebut hingga sekarang. Jadi emang benar-benar beda antara sinkronik dan diakronik.
Selanjutnya, pemahaman mengenai sinkronik dan diakronik ini kemudian membawa kita pada konsep language dan parole language dan parole. Maaf, saya nggak tahu bacanya gimana, ya yang jelas seperti itu. Di materi yang kemarin. Mungkin akan saya singgung sedikit pada materi kemarin jika kalian lupa apa itu language dan parole. Menurut pemahaman saya, language itu adalah sistem dari bahasa di mana individu mengasimilasikan bahasa yang ia dengar dengan sistem gramatikal. Selanjutnya, parole adalah kombinasi dari individu yang menggunakan kode dari sistem bahasa untuk mengekspresikan pemikirannya. Mungkin begitu menurut saya. Atau kalian bisa lihat lagi pada materi kemarin. Nah, selanjutnya tentang sintakmatik dan paradigmatik ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Abu Bakar. Maka akan saya persilahkan untuk Abu Bakar menjelaskan materi ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan oleh teman saya Femia. Di sini saya akan membahas apa yang sudah saya pelajari tentang sintakmatik dan paradigmatik. Menurut Saussure, maka makna dihasilkan melalui proses seleksi dan kombinasi tanda di sepanjang poros dalam kurung aksis sintakmatis dan paradigmatis. Poros sintakmatis dibangun oleh kombinasi linear antar tanda yang membentuk kalimat. Poros paradigmatik mengacu kepada arena tanda, misalnya sinonim, yang darinya segala tanda yang ada diseleksi. Makna diakumulasikan di sepanjang poros sintakmatik. Sementara seleksi dari arena paradigmatik mengubah makna pada poin tertentu dalam kalimat. Nah, sintakmatik dan paradigmatik di sini kegunaannya berbeda. Sintakmatik itu dibangun oleh kombinasi linear antar tanda yang berbentuk kalimat. Kemudian paradigmatik itu mengacu kepada arena tanda, misalnya sinonim, yang darinya segala tanda yang ada di seleksi. Kita lihat tabel sebelahnya ini. Tabel alur sintakmatik dan paradigmatis. Sintakmatis dan paradigmatis dalam sebuah kalimat. Pada tabel tersebut terlihat bahwa pemilihan frasa-frasa tertentu dalam sebuah kalimat atau paradigmatis dapat mempengaruhi arti sintakmatis dalam kalimat tersebut. Contoh kalimat teroris hari ini diserang. Nah, tentunya memiliki konotasi yang lebih negatif ketimbang kalimat pejuang kebebasan hari ini dibebaskan. Next, pokok ini. Kemudian relasi sintakmatik dan relasi paradigmatik. Konsep sintakmatik dan paradigmatik adalah konsep analisis ilmu bahasa struktural yang mengandung pengertian bahwa kemunculan suatu unsur mendapat unit selalu dalam hubungan atau relasi di antara unit dengan unit maupun dengan unsur lainnya. Saussure membedakan dua tipe relasi atau hubungan.
yakni relasi sintakmatik dan relasi asosiatif yang sekarang lebih dikenal dengan istilah hubungan paradigmatik. Hubungan paradigmatik adalah hubungan antara unsur-unsur yang tersusun secara berurutan bersifat linear. Hubungan sintakmatik ini terdapat baik dalam tataran fonologi, morfologi maupun sintakmatik. Hubungan sintakmatik pada tataran fonologi tampak pada urutan fonem-fonem pada sebuah kata yang tidak dapat diubah tanpa merusak kata makna itu. Umpamanya pada kata kita terdapat hubungan fonem-fonem dengan urutan KITA. Apabila urutannya diubah, maka maknanya akan berubah atau tidak bermakna sama sekali. Nah, di sini suatu contoh hubungan sintakmatik pada tataran fonologi tampak pada urutan fonem-fonem. Contoh di sini adalah kita, kata kita itu terdapat hubungan fonem-fonem dengan urutan KITA. Apabila urutannya diubah, itu akan maknanya juga akan berubah atau tidak bermakna sama sekali. Next. Contoh sintakmatik. Contoh sintakmatik di sini kita, ada kati, ada kait, ada pula ikat. Hari ini barangkali dia sakit, hari ini dia sakit hari ini barangkali, dan juga dia sakit barangkali hari ini. Jadi contoh yang nomor satu itu urutannya itu dipindah. Apabila urutannya dipindah itu dapat mengubah makna atau tidak bermakna sama sekali. Sama juga dengan contoh yang nomor 2, Nita melihat Dika, Dika melihat Nita, ini bir baru, ini baru bir. Next. Paradigmatik. Yang dimaksud dengan hubungan paradigmatik adalah hubungan-hubungan antara unsur yang terdapat dalam suatu tuturan bersangkutan. Hubungan paradigmatik dapat dilihat dengan cara substitusi baik pada tataran fonologi, morfologi maupun pada tataran sintaksis. Hubungan paradigmatik pada tataran fonologi tampak pada contoh nomor 1. Tampak pada contoh nomor 1 di antara bunyi R, K, B, M, dan D yang terdapat pada kata-kata rata, kata, bata, mata, dan data. Kemudian hubungan paradigmatik pada tataran morfologi tampak pada contoh nomor 2 antara prefiks me, di, pe, dan te yang terdapat pada kata-kata merawat, dirawat, perawat, dan terawat. Sedangkan hubungan pada paradigmatik tataran sintaksis dapat dilihat pada contoh nomor 3 antara kata-kata yang menduduki fungsi subjek, predikat, dan objek. Next. Kesimpulan perbedaan sinkronik dan diakronik. Jadi berdasarkan penjelasan di atas yang telah dijelaskan oleh teman saya Mbak Femia, dapat kita simpulkan bahwa perbedaan yang mendasar antar diakronik serta sinkronik ini adalah apabila diakronik menggunakan penelusuran masa lalu serta juga mementingkan proses saat terjadinya sebuah kejadian atau peristiwa. Sedangkan apabila untuk sinkronik itu lebih kepada untuk memperluas ruang yang terjadi pada sebuah peristiwa atau kejadian serta untuk mementingkan struktur yang terdapat di dalam suatu kejadian atau juga peristiwa. Hubungan sintakmatik adalah hubungan antara unsur yang tersusun secara berurutan, bersifat linear, sedangkan yang dimaksud dengan hubungan paradigmatik adalah hubungan-hubungan antara unsur yang terdapat dalam suatu tuturan yang bersangkutan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang jelasnya mungkin nanti bisa ditanyakan atau didiskusikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, sudah.